Setelah perjanjian Hudaibiyah, situasi politik Arab berubah secara signifikan. Meskipun Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memperoleh kedamaian yang relatif dari Quraisy, ancaman dari kabilah-kabilah di luar Madinah, terutama di wilayah Najd, tetap ada. Wilayah ini, yang terletak di bagian tengah Jazirah Arab, terdiri dari suku-suku yang kuat dan cenderung tidak terikat oleh perjanjian perdamaian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi Rasulullah SAW dalam menghadapi ancaman ini sangat berhati-hati namun efektif. Beliau memanfaatkan pendekatan diplomatik dengan beberapa kabilah, serta menunjukkan kekuatan pasukan Muslim untuk mencegah ancaman yang lebih besar. Salah satu langkah penting yang diambil adalah dengan mengirim pasukan untuk melakukan ekspedisi dan mendirikan pengaruh Islam di wilayah tersebut. Melalui penempatan pasukan yang strategis dan negosiasi yang cerdas, Nabi Muhammad SAW berhasil memperlemah kekuatan kabilah-kabilah yang ingin merusak perdamaian. Salah satu contoh nyata adalah ekspedisi yang dilakukan untuk menekan suku Bani Hanifah yang terletak di wilayah Najd. Dalam menghadapi ancaman tersebut, Nabi Muhammad SAW memimpin dengan bijaksana, memberikan kesempatan kepada kabilah-kabilah tersebut untuk memilih jalan perdamaian atau menghadapi kekuatan militer. Dengan kombinasi antara pendekatan militer dan diplomasi, Rasulullah SAW berhasil mengurangi ancaman dari kabilah-kabilah Najd tanpa harus terlibat dalam konflik besar. Strategi ini mencerminkan kecerdikan beliau dalam mengelola ancaman eksternal serta meminimalkan kerugian bagi umat Islam. Perang Dzatur Riqa terjadi pada tahun 630 dan merupakan salah satu ekspedisi yang penting dalam sejarah Islam. Dalam pertempuran ini, Rasulullah SAW memimpin langsung pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 1.500 orang. Ekspedisi ini bertujuan untuk menghadapi kabilah Bani Ghatafan yang berencana menyerang Madinah setelah melanggar perjanjian damai yang sudah dibuat. Perang ini mendapat namanya dari tempat yang disebut Dzatur Riqa, yang menjadi lokasi pertempuran. Nama tersebut berasal dari tempat berkemah pasukan Muslim yang terpaksa menggunakan karung-karung kulit untuk berlindung dari terik panas matahari, yang mengarah pada nama Riqa, karung. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim menghadapi banyak kesulitan, termasuk kondisi cuaca yang sangat buruk dan pasokan yang terbatas. Namun, berkat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang sangat tegas dan penuh perhitungan, pasukan Muslim berhasil mengalahkan Bani Ghatafan. Keberhasilan ini semakin memperkuat kedudukan kaum Muslim di Jazirah Arab dan menunjukkan kepada kabilah-kabilah lainnya bahwa Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga seorang komandan militer yang tangguh. Setelah keberhasilan, dalam Perang Dzatur Riqa, ekspedisi berikutnya yang dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah bertujuan untuk menanggapi ancaman yang datang dari suku Bani Muluh di wilayah Qudaid yang berjarak tidak jauh dari Madinah. Bani Muluh, sebagai bagian dari wilayah yang lebih luas, dikenal karena seringkali mengganggu kedamaian di sekitar Madinah. Tugas utama dalam ekspedisi ini adalah untuk menanggulangi ancaman yang ditimbulkan oleh Bani Muluh yang memiliki kekuatan cukup besar untuk mengganggu stabilitas wilayah sekitar. Dengan cepat, Ghalib bin Abdullah memimpin pasukannya ke wilayah tersebut, di mana mereka berhasil menggagalkan rencana serangan Bani Muluh. Dalam ekspedisi ini, meskipun ada sedikit pertempuran, pasukan Muslim berhasil memaksakan ketundukan melalui kekuatan diplomatik dan taktik yang tepat. Setelah keberhasilan ini, ekspedisi ini tidak hanya menunjukkan kekuatan militer Islam, tetapi juga kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan dan menjaga perdamaian di wilayah-wilayah yang lebih jauh dari Madinah. Ekspedisi Hasma merupakan salah satu ekspedisi yang memiliki tujuan strategis penting. Ekspedisi ini dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, dengan tujuan untuk menyerang kabilah-kabilah yang bermusuhan di wilayah Hasma, yang terletak di timur Jazirah Arab, dekat dengan perbatasan dengan wilayah Romawi. Tujuan utama dari ekspedisi ini adalah untuk menunjukkan kekuatan dan ketegasan pasukan Muslim kepada kabilah-kabilah yang belum mematuhi perjanjian damai dan masih merencanakan pemberontakan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW ingin memperkuat kedudukan Madinah sebagai pusat kekuatan Islam dan memberi pesan kepada kabilah-kabilah lain di sekitarnya
bahwa pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tidak akan dibiarkan begitu saja. Ekspedisi ini dilakukan dengan cermat dan penuh perhitungan, dengan pasukan yang dilengkapi dengan persiapan logistik yang baik. Hasilnya, ekspedisi ini berhasil mencapai tujuannya tanpa menghadapi perlawanan besar, menunjukkan ketegasan dan strategi Rasulullah SAW dalam menjaga stabilitas wilayahnya. Pada tahun 631 M, Umar bin Khattab dipilih untuk memimpin ekspedisi ke wilayah Turbah, yang merupakan kawasan dengan suku-suku yang dikenal keras dan memiliki potensi untuk menentang Islam. Ekspedisi ini adalah bagian dari upaya Nabi Muhammad SAW untuk memastikan bahwa seluruh wilayah sekitar Madinah tetap berada dalam pengaruh Islam dan tidak ada yang berani merusak kedamaian yang telah dicapai. Saat berada di Turbah, pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Khattab harus menghadapi perlawanan sengit dari suku-suku setempat. Namun, dengan kecerdikan strategi militer dan kemampuan kepemimpinan Umar bin Khattab, pasukan Muslim berhasil meredakan perlawanan tersebut. Ekspedisi ini juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya ketahanan dan tekad dalam menghadapi tantangan yang ada, meskipun dihadapkan pada rintangan yang sangat besar. Setelah berhasil dalam beberapa ekspedisi sebelumnya, Bashir bin Sa'ad diberi tugas untuk memimpin ekspedisi ke suku Bani Murrah yang terletak di sisi Fadak, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Suku Bani Murrah dikenal sering terlibat dalam perselisihan dengan umat Islam dan terkadang berusaha mengganggu perdamaian di wilayah sekitar. Ekspedisi ini bertujuan untuk menanggulangi ancaman dan memastikan bahwa Bani Murrah tidak akan lagi menjadi masalah bagi stabilitas Madinah. Dalam pertempuran yang terjadi, pasukan Muslim berhasil mengalahkan Bani Murrah dan memperluas pengaruh Islam di wilayah tersebut, serta mengamankan sumber daya alam yang sangat penting bagi ekonomi Madinah. Abdullah bin Rawahah dikenal sebagai salah satu sahabat yang memiliki keberanian dan ketegasan dalam memimpin pasukan. Ekspedisi ke Khayar adalah salah satu misi yang memiliki tujuan untuk mengatasi pemberontakan dari beberapa suku yang tidak sepenuhnya menerima pengaruh Islam. Dalam ekspedisi ini, Abdullah bin Rawahah berhasil memimpin pasukan untuk menggagalkan ancaman yang ditimbulkan oleh pemberontak di Khayar. Dengan kepemimpinan yang efektif, Abdullah bin Rawahah menunjukkan bahwa pasukan Islam mampu mengatasi perlawanan dari suku-suku yang ingin melawan pengaruh Islam. Ekspedisi terakhir yang disebutkan dalam seri ini adalah yang dipimpin oleh Abi Hadarah al-Aslami ke wilayah Ghabah, yang terletak di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Ghabah merupakan wilayah yang strategis, dan ekspedisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa wilayah tersebut tetap berada di bawah pengaruh Islam dan tidak jatuh ke tangan pihak yang bermusuhan. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abi Hadarah berhasil menggagalkan ancaman dan memastikan bahwa wilayah Ghabah tetap aman. Ekspedisi ini juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga kontrol atas wilayah yang strategis dan penting dalam membangun stabilitas negara Islam di Jazirah Arab. Setelah perjanjian Hudaybiyah, salah satu ketentuan penting yang diatur adalah bahwa kaum muslimin tidak akan dapat melaksanakan umrah pada tahun tersebut. Namun, perjanjian tersebut mengizinkan mereka untuk kembali ke Mekah pada tahun berikutnya, dengan syarat bahwa mereka dapat tinggal di kota itu hanya selama 3 hari. Ketika tiba waktunya, Nabi Muhammad SAW mempersiapkan kaum muslimin untuk melaksanakan umrah qada, yang merupakan umrah pengganti yang telah tertunda akibat larangan dari kaum Quraisy. Pada tahun 630 M, sekitar 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW bersama lebih dari 2.000 sahabat berangkat menuju Mekkah. Perjalanan ini penuh dengan harapan dan kegembiraan, karena akhirnya umat Islam dapat kembali ke kota suci mereka untuk melaksanakan ibadah umrah setelah tahun-tahun sebelumnya dihadapkan pada pembatasan dan penganiayaan. Sesampainya di perbatasan Mekkah, kaum Quraisy yang sebelumnya pernah menolak kehadiran umat Islam mulai terkejut. Namun mereka tidak bisa menghentikan kedatangan umat Islam, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan sikap yang penuh kedamaian dan ketundukan pada ketentuan yang telah disetujui, Nabi Muhammad SAW memimpin rombongan umrah ini menuju Ka'bah. Keberhasilan ini menandai kembalinya umat Islam ke Mekkah dengan cara yang damai, meskipun sebelumnya
Banyak pertempuran dan perlawanan yang telah terjadi. Umrah ini tidak hanya merupakan ibadah simbolis, tetapi juga merupakan kemenangan besar bagi umat Islam, karena mereka dapat melaksanakan ibadah dengan damai di tempat yang pernah menjadi pusat penindasan bagi mereka. Suasana ini penuh dengan rasa haru dan syukur, karena umat Islam akhirnya bisa kembali dengan damai ke tempat yang mereka cintai. Saat umat Islam melaksanakan umrah pertama mereka setelah perjanjian Hudaybiyah, suasana yang tercipta sangat mengharukan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ancaman dan pertempuran, akhirnya mereka bisa kembali ke Mekah tanpa ada perlawanan atau ancaman dari kaum Quraisy. Momen ini menjadi simbol kemenangan dan keteguhan iman. Saat memasuki kota Mekah, umat Islam merasakan kedamaian yang luar biasa. Rasulullah SAW memimpin jamaah umrah dengan penuh ketenangan dan khusyuk, sembari mengingat bagaimana mereka dulu pernah diusir dari kota ini. Rasa haru dan syukur menyelimuti suasana saat mereka berkeliling Ka'bah dan melakukan ibadah dengan penuh rasa khidmat. Pada saat yang sama, suasana ini juga menjadi cermin dari keberhasilan perjanjian Hudaybiyah yang, meskipun pada awalnya dipandang skeptis oleh banyak orang, ternyata membuka jalan untuk perdamaian dan kestabilan. Tidak hanya umat Islam yang merasakan kedamaian, tetapi suasana ini juga membawa dampak bagi masyarakat Mekah yang selama ini terpecah. Peristiwa ini menciptakan pengaruh yang kuat terhadap banyak orang yang mulai membuka hati mereka untuk menerima Islam. Setelah keberhasilan dalam umrah qadha, Nabi Muhammad SAW terus menjaga kestabilan wilayah Islam dengan menanggapi ancaman dari kabilah-kabilah yang tidak mengakui perjanjian damai dan masih berusaha merusak perdamaian yang telah terjalin. Salah satu ekspedisi yang dilakukan pasca perjanjian adalah ekspedisi Abi Auja ke Bani Sulaim. Bani Sulaim adalah salah satu suku besar yang terletak di wilayah utara Madinah, yang sebelumnya dikenal sebagai suku yang cukup keras dan sering menentang kekuasaan Islam. Mereka mencoba merusak perdamaian yang telah terjalin antara Nabi Muhammad SAW dan kabilah-kabilah lainnya. Nabi Muhammad SAW menugaskan Abi Auja untuk memimpin pasukan ke wilayah tersebut dengan tujuan untuk mengamankan kedamaian dan menghentikan segala bentuk ancaman dari Bani Sulaim. Melalui strategi yang matang dan pendekatan militer yang terorganisir, pasukan Muslim berhasil menghadapi dan mengatasi ancaman yang datang dari Bani Sulaim. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tetap tegas dalam menjaga keamanan umat Islam dan menegakkan perjanjian yang telah dibuat. Wilayah Fadak, yang terletak di daerah sekitar Madinah, dikenal sebagai wilayah yang sangat subur dan kaya akan hasil pertanian. Fadak juga merupakan wilayah yang dipengaruhi oleh suku-suku yang belum sepenuhnya tunduk pada kekuasaan Islam. Salah satu ekspedisi yang dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah adalah ekspedisi ke daerah Fadak untuk memastikan bahwa wilayah tersebut tetap dalam pengaruh Islam dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang menentang. Pada tahun 630 M, pasukan yang dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah berangkat menuju Fadak dengan tujuan untuk menegakkan ketertiban dan memperkuat kedudukan Islam di wilayah tersebut. Pasukan Muslim berhasil mencapai tujuan mereka tanpa banyak perlawanan, dan ekspedisi ini menunjukkan bahwa umat Islam semakin mapan dan mampu menjaga stabilitas dalam wilayah-wilayah yang sebelumnya memiliki potensi ancaman. Ekspedisi Zatu Athlah adalah salah satu ekspedisi yang cukup menantang karena melibatkan wilayah yang jauh dari Madinah dan dipenuhi oleh kabilah-kabilah Arab yang belum sepenuhnya menerima kekuasaan Islam. Zatu Athlah merupakan tempat yang terletak di wilayah Najd dan menjadi titik strategis yang sangat penting untuk dipastikan berada di bawah pengaruh Islam. Ketika pasukan Muslim tiba di sana, kabilah-kabilah Arab yang berada di sekitar wilayah tersebut bereaksi dengan rasa curiga dan takut terhadap niat pasukan Islam. Namun, dengan kecerdikan dan kekuatan diplomasi, Rasulullah SAW menginstruksikan pasukannya untuk menunjukkan sikap yang tegas namun penuh pengertian kepada kabilah-kabilah tersebut. Banyak dari mereka yang akhirnya menyerah dan menerima Islam setelah melihat kebesaran dan kekuatan umat Islam. Keberhasilan ekspedisi ini tidak hanya menambah pengaruh Islam di wilayah tersebut, tetapi juga menjadi contoh bagaimana ketegasan dan kebijaksanaan
dapat mengatasi ketegangan dan perlawanan dari kabilah-kabilah yang belum tunduk. Bani Hawazin adalah salah satu kabilah yang cukup besar dan terletak di wilayah timur Jazirah Arab. Kabilah ini dikenal sebagai salah satu suku yang tangguh dan sering melakukan perlawanan terhadap Islam. Ekspedisi Zatu Irq adalah sebuah misi yang dipimpin oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi ancaman yang datang dari Bani Hawazin. Pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW menuju ke wilayah Bani Hawazin dengan tujuan untuk menghentikan potensi ancaman dari kabilah tersebut. Dalam perjalanan, mereka menghadapi kondisi yang sangat sulit, termasuk medan yang berat dan jarak yang jauh. Namun, meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan, pasukan Muslim tetap maju dengan semangat yang tinggi. Ekspedisi ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki semangat juang yang luar biasa. Sesampainya di wilayah Bani Hawazin, terjadi pertempuran sengit, tetapi dengan taktik yang cermat dan kepemimpinan Rasulullah SAW yang sangat strategis, pasukan Muslim berhasil mengalahkan Bani Hawazin. Ekspedisi ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana strategi dan keteguhan hati dapat mengalahkan kekuatan yang tampaknya lebih besar. Perang Mu'tah terjadi pada tahun 629 M dan latar belakangnya berkaitan dengan ketegangan antara umat Islam dan Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur. Salah satu alasan utama terjadinya perang ini adalah pembunuhan seorang utusan Nabi Muhammad SAW, yaitu Harithah bin Al-Mut'im, oleh seorang gubernur Bizantium di wilayah Balqa, yang terletak di wilayah Syam, sekarang bagian dari Yordania dan Suriah. Nabi Muhammad SAW, dalam upayanya untuk menjaga martabat umat Islam dan menghormati perjanjian damai yang telah mereka buat dengan kabilah-kabilah dan kerajaan-kerajaan lain, memutuskan untuk membalas tindakan tersebut dengan cara yang sesuai. Pembunuhan utusan adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional pada masa itu, yang menyatakan bahwa membunuh utusan perang atau perdamaian adalah tindakan yang tidak termaafkan. Mengingat besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh kerajaan Romawi terhadap Islam, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mengirimkan pasukan yang cukup besar untuk menghadapi pasukan Bizantium. Ini menjadi panggilan bagi umat Islam untuk membuktikan keberanian mereka dan menunjukkan bahwa umat Islam akan membela martabat mereka hingga titik darah penghabisan. Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mengirimkan pasukan yang terdiri dari 3.000 orang menuju Mu'tah, tempat di mana pasukan Bizantium sudah bersiap. Di balik keputusan ini, ada sebuah pertimbangan besar. Jumlah pasukan Romawi yang diperkirakan mencapai sekitar 200.000 orang, yang artinya umat Islam akan menghadapi ancaman yang sangat besar. Nabi Muhammad SAW memilih 3 komandan untuk memimpin pasukan ini. Mereka adalah Zaid bin Haritsah, sahabat Nabi yang sangat dekat dengan beliau, yang menjadi pemimpin pertama, diikuti oleh Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawaha. Setiap komandan dipilih karena keteguhan iman, keberanian, dan pengalaman mereka dalam pertempuran. Sebelum berangkat, Nabi memberikan nasihat dan petunjuk penting untuk menjaga semangat juang dan keyakinan diri. Keputusan ini menunjukkan keyakinan Nabi Muhammad SAW pada kemampuan pasukan Muslim, meskipun mereka jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan pasukan Bizantium. Ini adalah momen penting dalam sejarah, di mana umat Islam harus menghadapi kekuatan besar dengan harapan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertempuran di Mu'tah dimulai dengan pertempuran sengit antara pasukan Muslim yang jauh lebih kecil dan pasukan Romawi yang sangat besar. Pasukan Muslim melawan musuh dengan penuh semangat dan keberanian, meskipun mengetahui bahwa mereka sangat kalah jumlah. Zaid bin Haritsah, yang memimpin pasukan pertama, bertempur dengan sangat gagah berani. Dia berjuang sekuat tenaga, namun akhirnya ia jatuh syahid di medan perang. Kepergian Zaid mengguncang hati pasukan Muslim, tetapi semangat juang mereka tidak pudar. Setelah Zaid gugur, Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih kepemimpinan. Ja'far yang juga merupakan sepupu Rasulullah SAW dan pahlawan yang dikenal dengan keberanian dan keteguhannya, melanjutkan pertempuran dengan semangat yang tak kenal lelah. Namun, dengan jumlah pasukan yang jauh lebih banyak, kekuatan pasukan Romawi sangat dominan, dan pasukan Muslim terpaksa berjuang habis-habisan untuk bertahan.
Keberanian Ja'far bin Abi Thalib tidak terbendung, namun akhirnya dia juga gugur di medan pertempuran. Setelah Ja'far syahid, Abdullah bin Rawahah mengambil alih komando. Abdullah adalah seorang sahabat yang terkenal dengan keberanian dan kecerdasannya dalam strategi perang. Meski dalam situasi yang sangat sulit, Abdullah tetap memimpin pasukannya dengan semangat yang tinggi. Abdullah bin Rawahah menunjukkan keunggulan dalam kepemimpinan, namun sayangnya dia juga akhirnya gugur di medan perang. Kepergian dua tokoh besar ini semakin menambah beratnya perjuangan pasukan Muslim yang terus bertempur melawan pasukan Bizantium yang jauh lebih besar. Dengan gugurnya Abdullah bin Rawahah, Khalid bin Walid, yang dikenal sebagai pedang Allah karena kehebatannya dalam pertempuran, segera mengambil alih kepemimpinan pasukan Muslim. Meskipun pasukan Muslim mengalami kerugian besar dan hampir terkepung oleh pasukan Romawi yang sangat besar, Khalid bin Walid tetap menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Khalid bin Walid dikenal sebagai seorang ahli strategi, dan ia segera merancang taktik untuk menyelamatkan pasukan Muslim yang terdesak. Dengan kecerdikannya, ia memutuskan untuk mengubah arah pertempuran dan mengatur mundurnya pasukan Muslim dengan cara yang sangat terstruktur. Meskipun pasukan Muslim kalah jumlah, Khalid bin Walid berhasil memimpin pasukan untuk mundur dengan terorganisir, tanpa kehilangan banyak nyawa pasukan yang tersisa. Meskipun pasukan Muslim menghadapi pasukan Bizantium yang jauh lebih besar, Khalid bin Walid memimpin mundurnya pasukan Muslim dengan strategi cerdik. Ia memerintahkan pasukannya untuk berpura-pura menyerang di beberapa titik, menciptakan kekacauan dalam barisan pasukan Romawi, dan memberikan ilusi bahwa pasukan Muslim memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang sebenarnya. Strategi ini membingungkan pasukan Romawi dan memberi kesempatan bagi pasukan Muslim untuk mundur dengan aman. Khalid bin Walid tidak hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang jenius taktik yang mampu menjaga moral pasukannya, meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Keputusan ini, meskipun dianggap sebagai mundur, sebenarnya merupakan bentuk kemenangan strategis yang memastikan keselamatan pasukan Muslim dan menjaga martabat mereka. Ketika pasukan Mu'tah akhirnya kembali ke Madinah, setelah pertempuran yang berat, Rasulullah SAW menyambut mereka dengan penuh penghormatan dan penghargaan. Meskipun pasukan Muslim mengalami kerugian besar, mereka pulang dengan kepala tegak karena mereka telah berjuang mati-matian untuk mempertahankan kehormatan dan membela umat Islam. Rasulullah SAW mengungkapkan rasa bangga beliau atas keberanian dan pengorbanan pasukan, terutama kepada Khalid bin Walid, yang kepemimpinannya dan strategi jeniusnya telah menyelamatkan pasukan dari kehancuran total. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa pasukan Mu'tah telah memberikan contoh kepahlawanan yang luar biasa, dan meskipun mereka tidak berhasil memenangkan pertempuran secara langsung, mereka telah menunjukkan keteguhan dan keimanan yang sangat besar. Pada tahun 630 M, salah satu suku yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu Bani Bakr, melakukan pelanggaran serius. Mereka menyerang suku Khuza'ah yang merupakan sekutu dari kaum muslimin. Pelanggaran ini bukan hanya melanggar perjanjian damai, tetapi juga menciptakan ketegangan yang sangat besar antara kaum muslimin dan Quraisy. Meskipun Bani Bakr bertindak sendiri, laporan yang diterima menyebutkan bahwa kaum Quraisy yang berkuasa di Mekkah turut mendukung dan memberikan bantuan dalam serangan tersebut. Hal ini menyebabkan pihak muslim merasa bahwa perjanjian tersebut telah dilanggar, dan mereka berhak untuk mengambil langkah tegas dalam menghadapi pelanggaran itu. Pelanggaran ini menjadi titik awal bagi keputusan besar yang akan diambil oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi kaum Quraisy dan memastikan bahwa umat Islam tidak lagi dihinakan atau terancam oleh mereka. Sebagai pemimpin Quraisy, Abu Sufyan bin Harb merasa sangat khawatir setelah mengetahui bahwa kaum muslimin merasa dirugikan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Bakr dan dukungan yang diberikan oleh kaum Quraisy. Abu Sufyan menyadari bahwa perjanjian Hudaybiyah yang telah dibangun dengan susah payah kini terancam runtuh. Dengan penuh rasa takut akan konsekuensi serius yang dapat terjadi, Abu Sufyan berusaha untuk memperbaiki keadaan. Ia datang ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, berharap agar perjanjian itu dapat dipulihkan dan situasi dapat kembali tenang. Namun, meskipun ia memohon dengan sangat, Nabi Muhammad SAW tidak menerima permohonannya.
Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pelanggaran perjanjian oleh kaum Quraisy adalah hal yang sangat serius dan mereka tidak dapat begitu saja dimaafkan tanpa ada tindakan yang jelas untuk mengembalikan keadilan. Abu Sufyan yang semula merasa percaya diri, kini menyadari bahwa upayanya untuk memperbaiki keadaan gagal dan tidak ada pilihan lain selain menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Setelah pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Bakr dan dukungan dari kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Beliau mempersiapkan pasukan yang sangat besar, yaitu sekitar 10.000 orang untuk bergerak menuju Mekkah. Keputusan ini bukanlah langkah yang diambil dengan gegabah, melainkan langkah yang penuh perhitungan dan strategi. Persiapan untuk ekspedisi ini sangat matang. Nabi Muhammad SAW menginstruksikan setiap sahabat untuk bersiap-siap, memobilisasi pasukan dengan disiplin, dan menjaga kerahasiaan rencana agar kaum Quraisy tidak mengetahui gerakan pasukan Muslim. Ini merupakan langkah yang sangat besar, yang akan mengubah arah sejarah Islam dan memberikan pelajaran penting tentang kesabaran, ketegasan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi musuh. Pasukan yang dipersiapkan ini terdiri dari berbagai kalangan, termasuk para sahabat yang telah lama berjuang bersama Nabi dan juga mereka yang baru saja memeluk Islam. Keberagaman ini menunjukkan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan untuk keadilan dan kebenaran yang melibatkan seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Pada tahun 630 pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW bergerak menuju Mekkah. Mereka memasuki kota tersebut dari berbagai arah, memastikan bahwa pasukan Quraisy tidak dapat mempersiapkan diri untuk melawan dengan efektif. Keputusan ini bukan hanya menunjukkan kekuatan pasukan Muslim, tetapi juga strategi yang sangat rapi dan terorganisir. Pasukan yang dipimpin Nabi Muhammad SAW berjumlah sekitar 10.000 orang, yang menunjukkan bahwa umat Islam kini sangat kuat. Mekkah, yang sebelumnya merupakan kota yang penuh dengan penentangan terhadap Islam, kini menghadapi pasukan yang begitu besar dan kuat. Tanpa adanya perlawanan berarti, pasukan Muslim bergerak dengan penuh keyakinan, melangkah menuju tujuan mereka, yaitu untuk mengembalikan kota suci ini kepada hakikatnya sebagai tempat yang penuh kedamaian dan ibadah. Ketegangan semakin meningkat ketika pasukan Muslim semakin mendekati Mekkah, dan kaum Quraisy yang terkejut mulai menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi menghindar dari kenyataan. Mereka yang dahulu meremehkan umat Islam kini harus menghadapi kenyataan pahit. Saat pasukan Muslim tiba di Masjidil Haram, suasana di Mekkah sangat tegang. Pasukan Quraisy yang terdesak tidak dapat melawan lebih lama lagi. Nabi Muhammad SAW dengan penuh ketegasan memasuki Ka'bah, tempat yang dulunya dipenuhi dengan berhala-berhala yang disembah oleh kaum Quraisy. Di depan berhala-berhala itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut sebagai simbol penghancuran kemusyrikan dan penegakan monoteisme, tauhid. Pemusnahan berhala-berhala ini adalah momen penting dalam sejarah Islam. Ini adalah tindakan simbolis yang mengembalikan Ka'bah pada tujuannya yang sebenarnya, yaitu untuk menyembah Allah semata. Setiap berhala yang hancur menandakan kemenangan Islam atas kebodohan dan penyimpangan akidah yang dulu dianut oleh masyarakat Quraisy. Peristiwa ini juga mencerminkan bahwa Nabi Muhammad SAW datang ke Mekkah bukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau membalas dendam, melainkan untuk membersihkan kota suci ini dari segala bentuk penyembahan selain Allah. Rasulullah SAW menunjukkan kebesaran hati dengan memimpin umat Islam untuk kembali ke Mekkah dengan penuh kedamaian. Setelah berhasil memasuki Mekkah dan menghancurkan berhala-berhala, Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah yang sangat terkenal di hadapan penduduk Mekkah. Dalam khutbah ini, beliau mengumumkan bahwa tidak ada lagi pembalasan dendam terhadap orang-orang yang dulu menganiaya umat Islam. Beliau memberikan pengampunan kepada seluruh penduduk Mekkah, kecuali bagi mereka yang telah terbukti melakukan kejahatan berat. Pengampunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah salah satu contoh luar biasa tentang bagaimana beliau mengutamakan perdamaian dan rekonsiliasi, bahkan setelah mendapatkan kemenangan besar. Beliau menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak menghakimi setiap amal perbuatan, dan umat Islam tidak boleh melakukan balas dendam atas nama pribadi.
Kebesaran hati ini menjadi teladan bagi umat Islam untuk selalu memilih jalan kedamaian, meskipun dalam situasi yang penuh dengan ujian dan tekanan. Setelah penghancuran berhala di dalam Masjidil Haram, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukan untuk menghancurkan berhala-berhala yang masih ada di sekitar Mekah dan di daerah sekitarnya. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh Jazirah Arab terbebas dari penyembahan berhala, dan hanya Allah yang disembah. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh para sahabat, dengan disiplin dan semangat yang tinggi, berhasil menuntaskan misi ini. Setiap berhala yang ada dihancurkan, dan Islam semakin tegak di seluruh tanah Arab. Dengan penghancuran berhala-berhala ini, Islam menjadi agama yang diterima dengan penuh keyakinan, dan dipandang sebagai kekuatan yang membawa kedamaian dan kebenaran. Setelah kemenangan besar di Mekah, umat Islam menghadapi ancaman baru dari dua kabilah besar, Hawazin dan Saqif, yang berada di sekitar wilayah Thaif. Kedua kabilah ini merasa terancam oleh penyebaran Islam yang semakin luas dan takut akan kehilangan kekuasaan mereka. Hawazin, yang dikenal sebagai kabilah yang kuat dan tangguh, serta Saqif, yang berkuasa di Thaif, berencana untuk menyerang pasukan Muslim yang baru saja memperoleh kemenangan di Mekah. Mereka mengumpulkan pasukan yang sangat besar, diperkirakan sekitar 20.000 orang, dan bersiap untuk melancarkan serangan ke pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Persekutuan dua kabilah ini menunjukkan tekad mereka untuk menghentikan penyebaran Islam yang telah membawa perubahan besar di seluruh Jazirah Arab. Kabilah-kabilah ini berharap bahwa dengan serangan besar mereka dapat menghancurkan pasukan Muslim dan mengembalikan dominasi mereka. Rasulullah SAW mendengar tentang ancaman ini dan segera memutuskan untuk memimpin pasukan Muslim untuk menghadapi mereka. Persiapan dilakukan dengan cepat, dan pasukan Muslim mulai bergerak untuk menghadapi serangan yang tak terhindarkan. Pasukan Muslim bergerak menuju Hunain, sebuah lembah yang terletak antara Mekah dan Thaif, di mana pasukan Hawazin dan Saqif sudah bersiap. Namun serangan dari kabilah-kabilah tersebut datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Pasukan Muslim yang terkejut mendapati bahwa mereka diserang secara mendalam di lembah yang sempit ini. Pasukan Muslim, meskipun memiliki semangat tinggi dan keyakinan yang kuat, mendapati bahwa mereka menghadapi medan yang sulit. Keadaan menjadi semakin buruk ketika pasukan Muslim yang semula percaya diri ternyata harus berjuang keras menghadapi serangan mendadak yang sangat intens. Banyak dari pasukan Muslim yang terperangkap dan mulai mundur, termasuk beberapa sahabat terkemuka. Keadaan semakin kacau, dan hampir saja pasukan Muslim mengalami kekalahan besar. Namun, di tengah kekacauan ini, Nabi Muhammad SAW tetap menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Beliau berdiri tegak di barisan depan dan memanggil pasukan Muslim untuk kembali berjuang dengan penuh keyakinan. Ucapan beliau yang mengingatkan akan janji kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat baru bagi pasukan yang mulai lemah semangat. Di tengah kepanikan dan hampir terjadinya kekalahan, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang setia tidak menyerah begitu saja. Rasulullah SAW memimpin pasukan dengan keteguhan hati dan mengingatkan mereka akan janji Allah yang tak pernah meleset. Dengan semangat yang diperbarui, pasukan Muslim mulai bangkit dan berbalik melawan musuh. Abu Sufyan, yang sebelumnya masih ragu dengan keberhasilan pasukan Muslim, turut memainkan peran penting dalam memimpin kembali pasukannya untuk menyerang pasukan Hawazin. Strategi serangan balasan ini menunjukkan bahwa kekuatan mental dan spiritual lebih penting daripada jumlah pasukan. Meskipun pasukan Muslim hampir kalah, berkat keteguhan hati dan petunjuk dari Rasulullah SAW, mereka berhasil memukul mundur pasukan musuh. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan moral yang sangat penting. Pasukan Muslim, yang semula hampir terdesak, kini berhasil menunjukkan kekuatan mereka dan menegaskan bahwa dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mampu menghadapi segala cobaan. Setelah kemenangan yang diraih dengan susah payah di Hunain, pasukan Muslim memperoleh banyak rampasan perang dari pasukan Hawazin yang kalah. Harta rampasan ini terdiri dari barang-barang berharga, hewan ternak, dan wanita serta anak-anak yang dijadikan tawanan oleh pasukan Hawazin.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membagi hasil rampasan perang ini dengan cara yang adil dan bijaksana. Namun pembagian harta rampasan ini tidaklah biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan lebih banyak kepada orang-orang yang baru memeluk Islam, mereka yang dikenal sebagai mu'allaf, dengan tujuan untuk menguatkan hati mereka yang baru saja bergabung dengan Islam. Beberapa sahabat seperti Abu Sufyan menerima bagian yang lebih besar sebagai bentuk strategi politik untuk lebih memperkuat dukungan mereka terhadap Islam. Meskipun pembagian harta ini bisa saja menimbulkan kecemburuan di kalangan sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan mereka bahwa semua itu dilakukan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu menegakkan keadilan dan memperkuat umat Islam. Dengan cara ini, beliau berhasil menjaga keseimbangan dan persatuan umat Islam meskipun situasi ini sangat sensitif. Setelah kekalahan besar di Hunain, pasukan Hawazin dan Saqif melarikan diri ke kota mereka, Thaif, yang terletak di kaki gunung. Thaif dikenal sebagai kota yang sangat kuat dengan tembok yang kokoh dan pertahanan yang sulit ditembus. Kabilah Saqif berharap dapat melindungi diri mereka di balik tembok kota ini dan berusaha memperkuat pertahanan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal diam. Beliau segera memimpin pasukan Muslim untuk mengepung Thaif dan menghentikan perlawanan kabilah Saqif. Pengepungan dimulai dengan strategi yang hati-hati, di mana pasukan Muslim berusaha untuk mengepung kota tersebut dari segala arah. Meskipun pasukan Muslim memiliki kekuatan yang cukup besar, pengepungan kota Thaif ternyata tidak semudah yang diperkirakan. Kota Thaif yang dikelilingi oleh tembok yang kuat dan pertahanan yang solid membuat pasukan Muslim menghadapi kesulitan besar. Namun, meskipun begitu, semangat juang pasukan Muslim tetap tinggi dan mereka terus melakukan pengepungan dengan sabar, berusaha untuk memaksa kabilah Saqif menyerah. Setelah berhari-hari mengepung kota Thaif, pasukan Muslim menghadapi berbagai rintangan. Tembok kota yang kokoh dan perlawanan sengit dari pasukan Saqif menyebabkan pengepungan menjadi sangat melelahkan. Beberapa pasukan Muslim mulai merasa frustasi karena tidak ada kemajuan yang signifikan. Melihat kondisi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan untuk menghentikan pengepungan dan kembali ke Madinah. Meskipun ada kekecewaan karena kota Thaif belum berhasil dikuasai, keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan untuk menjaga moral pasukan Muslim. Keputusan untuk mundur ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam memilih waktu yang tepat untuk mengakhiri konflik. Meskipun tidak memperoleh kemenangan total, ini juga mencerminkan bahwa tujuan beliau bukan hanya untuk memenangkan pertempuran secara fisik, tetapi juga untuk menjaga persatuan dan kesejahteraan umat Islam. Setelah melewati berbagai pertempuran sengit dan perjalanan yang panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslim akhirnya kembali ke Madinah. Keberhasilan mereka dalam berbagai pertempuran memberikan dampak besar terhadap perkembangan Islam dan pengaruhnya di Jazirah Arab. Kembalinya beliau disambut dengan sukacita oleh umat Islam, namun tugas-tugas baru mulai menanti. Beberapa kabilah Arab yang telah memperhatikan kekuatan dan pengaruh Islam mulai mengirimkan utusan mereka untuk berbicara dengan Rasulullah. Utusan yang datang bukan hanya untuk berbicara mengenai perdamaian, tetapi juga tentang hubungan politik dan keamanan. Kabilah-kabilah Arab ini ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang akan mereka peroleh dengan menjalin hubungan dengan umat Islam. Sebagian dari mereka datang dengan harapan untuk mengalihkan ancaman dari pasukan Romawi. Sementara yang lain datang dengan niat untuk lebih memahami ajaran Islam dan mencari peluang untuk berkoalisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap bijaksana dalam menyikapi setiap utusan yang datang. Beliau memberikan nasihat, mengklarifikasi ajaran Islam, serta membangun hubungan diplomatik yang kuat untuk memperluas pengaruh Islam sambil menjaga kedamaian antar kabilah. Setelah berbagai peristiwa besar yang terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin beberapa ekspedisi untuk memastikan stabilitas wilayah yang telah dikuasai umat Islam. Salah satu ekspedisi yang dipimpin oleh Uyainah bin Hishan al-Fazari adalah bagian dari strategi untuk menjaga keamanan dan menanggulangi ancaman dari kabilah-kabilah
yang menentang. Uyainah, yang pada awalnya masih ragu terhadap ajaran Islam, akhirnya bersedia memimpin pasukan Muslim untuk menghadapi berbagai ancaman di wilayah Fazara, sebuah daerah yang letaknya jauh dari Madinah. Ekspedisi ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemampuan para sahabatnya untuk menjadi pemimpin yang dapat dipercaya di berbagai wilayah. Uyainah berhasil menyelesaikan misi dengan membawa pulang banyak tawanan dan harta rampasan perang, yang memperkuat posisi umat Islam di daerah tersebut. Ekspedisi Qathabah bin Amir ke pedalaman Najd adalah bagian dari serangkaian misi untuk mengamankan wilayah yang jauh dari pusat Madinah. Wilayah Najd dikenal dengan berbagai kabilah yang seringkali menentang kekuasaan Islam. Qathabah bin Amir, dengan kepemimpinannya yang tegas dan strategis, memimpin pasukan untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang bersikeras menentang kedatangan Islam. Dalam perjalanan ekspedisi ini, Qathabah menghadapi berbagai tantangan, termasuk medan yang sulit dan perlawanan sengit dari kabilah Najd. Meskipun demikian, dengan keberanian dan keteguhan hati, pasukan Muslim berhasil mengatasi tantangan tersebut dan membawa kemenangan besar. Ekspedisi ini memperlihatkan bahwa meskipun Islam telah memperoleh kemenangan besar di banyak tempat, tantangan baru selalu muncul dari wilayah yang jauh dari Madinah. Bani Kilab, sebuah kabilah yang berada di sekitar wilayah Syam, menjadi sasaran ekspedisi yang dipimpin oleh Dahak bin Sufyan. Kabilah ini terkenal dengan perlawanan mereka terhadap penyebaran Islam, sehingga Rasulullah SAW memutuskan untuk mengirimkan Dahak bin Sufyan untuk menaklukkan mereka. Ekspedisi ini melibatkan perjalanan jauh dan tantangan besar, namun dengan strategi yang tepat dan dukungan dari pasukan yang solid, Dahak berhasil mengalahkan perlawanan Bani Kilab. Pasukan Muslim membawa banyak harta rampasan dan tawanan, yang semakin memperkuat posisi Islam di wilayah tersebut. Ekspedisi ini juga membuktikan bahwa umat Islam mampu menghadapi tantangan apapun dengan keteguhan dan keberanian di medan perang. Setelah kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh pasukan Muslim, Rasulullah SAW memutuskan untuk mengirimkan Alqamah bin Qais untuk menenangkan wilayah sekitar Jeddah, yang merupakan salah satu daerah strategis di pesisir Laut Merah. Ekspedisi ini bertujuan untuk memastikan keamanan jalur perdagangan dan mengatasi segala potensi ancaman yang mungkin muncul. Alqamah berhasil meraih kemenangan tanpa perlawanan besar, namun misi ini juga memperlihatkan betapa pentingnya kontrol terhadap jalur perdagangan dan pelabuhan untuk memastikan stabilitas ekonomi Islam. Selain itu, ekspedisi ini juga mengirimkan pesan kuat kepada kabilah-kabilah Arab lainnya bahwa Islam telah menguasai wilayah yang luas dan mampu menjaga keamanan serta perdamaian di seluruh jazirah Arab. Salah satu ekspedisi penting yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib adalah menghancurkan patung-patung berhala yang masih ada di Thaif, wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kabilah Tsaqif. Setelah keberhasilan pasukan Muslim memasuki Thaif, patung-patung berhala yang menjadi simbol penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dihancurkan sebagai bagian dari proses penyucian tanah tersebut. Ali bin Abi Thalib, yang dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling berani dan setia, memimpin misi ini dengan penuh keikhlasan. Meskipun patung-patung tersebut adalah bagian dari kebudayaan dan kepercayaan mereka, tindakan penghancuran ini merupakan langkah penting dalam penegakan monoteisme dan penghapusan syirik di seluruh jazirah Arab. Setelah mendengar tentang kekuatan umat Islam yang semakin besar, Kaisar Heraklius dari Romawi memutuskan untuk menyiapkan pasukan besar guna menyerang Madinah. Pasukan Romawi yang terkenal dengan kekuatan militernya mengancam untuk menghancurkan negara Islam yang sedang berkembang ini. Kaisar Romawi ingin menghentikan penyebaran Islam yang semakin meluas dan memastikan kekuasaan Romawi tetap terjaga di wilayah Syam dan sekitarnya. Namun, ancaman ini justru memicu persatuan yang lebih kuat di kalangan umat Islam. Rasulullah SAW tahu bahwa pasukan Romawi akan datang dengan kekuatan yang besar, dan beliau segera mempersiapkan pasukan Muslim untuk menghadapi ancaman yang serius ini. Dan dengan kabar datangnya pasukan Romawi yang sangat besar, Rasulullah SAW memutuskan untuk mempersiapkan pasukan Muslim dalam kondisi yang sangat sulit. Madinah sedang menghadapi tantangan besar, dengan ancaman dari luar yang sangat kuat dan cuaca yang sangat panas. Namun, Rasulullah SAW tidak gentar
dan mulai memobilisasi pasukan untuk menghadapi ancaman ini. Meskipun banyak sahabat yang menghadapi kesulitan dalam menyiapkan persediaan dan pasukan, semangat dan keberanian Rasulullah SAW memotivasi mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengingatkan umat Islam bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh niat dan keteguhan hati dalam memperjuangkan kebenaran. Sebagai bagian dari persiapan untuk menghadapi pasukan Romawi, Rasulullah SAW mendorong umat Islam untuk berlomba-lomba menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pasukan sangat besar, dan umat Islam yang kaya memberi sebagian besar harta mereka untuk mendukung perjuangan ini. Ini adalah ujian bagi keimanan umat Islam, karena sebagian dari mereka harus berkorban besar untuk memastikan pasukan Muslim memiliki perlengkapan yang cukup untuk menghadapi pasukan Romawi yang sangat besar. Infak yang dikeluarkan bukan hanya untuk biaya perang, tetapi juga untuk memastikan pasukan tetap kuat dan siap menghadapi segala kemungkinan. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah SAW memulai perjalanan panjang dan sulit menuju Tabuk, yang terletak di perbatasan utara Jazirah Arab dekat dengan wilayah Syam. Perjalanan ini sangat berat, karena pasukan harus melewati gurun yang tandus dan cuaca yang sangat panas. Namun, semangat para sahabat tidak pernah surut, meskipun banyak dari mereka yang merasa kelelahan dan kesulitan. Rasulullah SAW tetap memimpin mereka dengan penuh keteguhan, mengingatkan mereka akan janji kemenangan dari Allah dan pentingnya misi ini untuk keselamatan umat Islam. Perjalanan menuju Tabuk ini menjadi simbol keteguhan hati dan komitmen umat Islam untuk menghadapi segala tantangan demi menegakkan agama Allah. Sesampainya di Tabuk, pasukan Muslim disambut oleh pemandangan yang cukup mengkhawatirkan. Pasukan Romawi yang sangat besar telah menyiapkan diri untuk menyerang. Namun ketika mereka melihat kedatangan pasukan Muslim, mereka mulai ragu. Keberanian dan kesiapan pasukan Muslim membuat pasukan Romawi mundur tanpa terjadi pertempuran. Keputusan pasukan Romawi untuk mundur menunjukkan bahwa meskipun jumlah pasukan Romawi sangat besar, mereka tidak siap menghadapi kekuatan spiritual dan mental umat Islam. Kemenangan tanpa pertempuran ini adalah kemenangan strategis yang sangat besar, yang menunjukkan kekuatan Islam di mata dunia. Setelah kemenangan strategis di Tabuk, Rasulullah SAW memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat perjanjian dengan berbagai suku di wilayah Syam. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan keamanan wilayah-wilayah yang telah dikuasai, serta membangun hubungan baik dengan suku-suku di wilayah tersebut. Perjanjian ini menunjukkan kemampuan Rasulullah SAW dalam menjalin diplomasi yang baik, menghindari konflik, dan memperluas pengaruh Islam. Setelah perjanjian dengan suku-suku di wilayah Syam selesai, Rasulullah SAW memutuskan untuk kembali ke Madinah dengan kemenangan strategis yang besar. Kemenangan ini tidak hanya dalam bentuk perang fisik, tetapi juga dalam bentuk hubungan diplomatik yang memperkuat posisi Islam di seluruh Jazirah Arab. Kembalinya beliau ke Madinah disambut dengan sukacita oleh umat Islam. Mereka tidak hanya merayakan kemenangan, tetapi juga merasa semakin yakin bahwa Islam akan terus berkembang dan menjadi kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Setelah kemenangan besar yang diraih oleh Rasulullah SAW, beliau semakin memperluas jangkauan dakwah Islam ke berbagai wilayah, baik di dalam Jazirah Arab maupun di luar wilayah yang lebih jauh. Keberhasilan beliau dalam menegakkan Islam tidak hanya terletak pada kemenangan di medan perang, tetapi juga pada kemampuan beliau dalam diplomasi dan mengirimkan utusan ke berbagai kabilah dan negara-negara tetangga untuk menyebarkan ajaran Islam. Rasulullah SAW mengutus banyak sahabat untuk berinteraksi dengan berbagai pemimpin dan masyarakat di berbagai wilayah, mengajak mereka untuk menerima Islam dengan cara yang penuh hikmah. Sebagai contoh, beliau mengirimkan Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mengajarkan Islam, serta mengutus Amr bin Al-As ke Mesir. Setiap utusan yang dikirim memiliki tugas untuk memperkenalkan Islam dengan pendekatan yang berbeda, sesuai dengan budaya dan kebutuhan lokal. Berkat kebijaksanaan dan kepemimpinan Rasulullah SAW,
banyak kabilah dan wilayah yang mulai terbuka hati mereka untuk menerima Islam. Selain itu, hubungan diplomatik yang dibangun melalui pengiriman utusan ini juga memberikan dampak besar bagi kestabilan politik dan keamanan wilayah Islam yang semakin meluas. Penyebaran Islam semakin meluas ke berbagai wilayah setelah banyak utusan yang berhasil menjalankan misi mereka dengan baik. Salah satu wilayah yang pertama kali menerima Islam setelah Madinah adalah Yaman. Rasulullah SAW mengirimkan Mu'az bin Jabal untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yaman. Mu'az, dengan penuh semangat, berhasil membawa banyak orang di Yaman memeluk Islam. Ia mengajarkan mereka tentang rukun iman, salat, dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam Islam. Tidak hanya Yaman, wilayah Bahrain dan Oman juga mulai menerima dakwah Islam. Penguasa di Bahrain yang sebelumnya memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar di wilayah itu menyambut baik kedatangan utusan Rasulullah. Mereka mengakui ajaran Islam dan menyatakan keislaman mereka yang semakin memperluas pengaruh Islam di kawasan timur Jazirah Arab. Penyebaran Islam juga mencapai wilayah yang lebih jauh, seperti Hadramaut dan Fursan. Masing-masing wilayah ini menerima Islam dengan penuh keyakinan dan mulai mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Proses penyebaran ini menandai awal dari pengaruh Islam yang tak terbendung di wilayah-wilayah Arab dan sekitarnya. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada tahun-tahun terakhir kehidupan Rasulullah SAW adalah fenomena yang dikenal sebagai Tahun Delegasi. Pada tahun ini, kabilah-kabilah dari berbagai penjuru Jazirah Arab datang berbondong-bondong untuk memeluk Islam. Mereka datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keislaman mereka. Ini adalah tanda nyata bahwa Islam telah menjadi agama yang semakin diterima oleh masyarakat Arab, bahkan oleh mereka yang sebelumnya sangat menentang. Delegasi-delegasi yang datang terdiri dari berbagai suku dan kabilah yang memiliki budaya dan kebiasaan berbeda. Mereka datang dengan harapan untuk belajar langsung dari Rasulullah SAW dan mendapatkan petunjuk mengenai cara hidup sebagai seorang Muslim. Rasulullah SAW dengan penuh kebijaksanaan menerima mereka dan mengajarkan mereka prinsip-prinsip dasar Islam. Pada saat yang sama, banyak dari mereka yang meminta penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai aspek kehidupan, baik terkait dengan hukum, Islam, etika sosial, maupun hubungan antar sesama umat. Tahun ini menjadi saksi penting bagi berkembangnya Islam di seluruh Jazirah Arab dan menegaskan bahwa Islam bukan hanya agama bagi penduduk Madinah, tetapi juga bagi seluruh Arab. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan Haji Wada, haji terakhir beliau sebagai bagian dari ibadah dan simbol penutupan bagi perjalanan dakwah Islam. Ini adalah perjalanan haji yang sangat penting, karena dalam kesempatan ini, Rasulullah SAW memberikan khutbah terakhir yang penuh dengan pesan-pesan penting bagi umat Islam. Dalam khutbah tersebut, Rasulullah menegaskan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang harus dipegang teguh oleh umat Islam, antara lain persamaan derajat manusia di hadapan Allah, larangan riba, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Beliau juga menegaskan bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui beliau telah sempurna dan umat Islam wajib mengikutinya. Khutbah Wada menjadi simbol akhir dari kehidupan dakwah Rasulullah yang telah mengubah wajah Jazirah Arab dan dunia. Banyak sahabat yang merasa sangat tersentuh dan sadar bahwa ini adalah pesan terakhir Rasulullah yang harus mereka amalkan dan sebarkan setelah kepergian beliau. Setelah melaksanakan Haji Wada, Rasulullah SAW kembali ke Madinah dalam kondisi yang tampak lelah, namun tetap penuh semangat untuk melanjutkan dakwahnya. Namun, beberapa hari setelah kepulangannya, Rasulullah mulai merasakan gejala sakit. Beliau mengalami demam yang sangat tinggi dan merasa tidak sehat. Meskipun demikian, beliau tetap memimpin sholat bersama umat Islam, meskipun dengan bantuan sahabat-sahabatnya. Sakit yang dialami Rasulullah SAW semakin parah seiring berjalannya waktu, dan beliau mulai merasa bahwa waktunya semakin dekat. Para sahabat sangat khawatir dengan kondisi beliau, tetapi Rasulullah tetap menunjukkan kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi sakitnya. Selama masa sakitnya, Rasulullah SAW
memberikan petunjuk terakhir kepada umat Islam, mengingatkan mereka untuk menjaga persatuan, mengikuti ajaran Islam, dan menghormati satu sama lain. Para sahabat sangat sedih, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus siap menghadapi apa yang akan datang. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat setelah berjuang keras dalam menyebarkan Islam. Kematian beliau meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam, namun juga meninggalkan warisan yang tak ternilai. Kepemimpinan umat Islam harus berlanjut, dan para sahabat segera berkumpul untuk memilih pemimpin baru. Setelah melalui perdebatan yang cukup sengit, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah pertama umat Islam. Keputusan ini diambil atas dasar kecintaan dan penghormatan terhadap Abu Bakar yang selama ini mendampingi Rasulullah dalam banyak perjuangan. Beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang memiliki kesetiaan dan kebijaksanaan dalam memimpin. Kepemimpinan Abu Bakar menandai awal dari era kepemimpinan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan keberanian untuk mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kematian Rasulullah SAW memberikan dampak yang sangat besar bagi umat Islam. Seluruh dunia Islam merasakan kehilangan besar atas kepergian pemimpin yang sangat mereka cintai dan hormati. Namun, para sahabat segera menyadari bahwa tugas dakwah Islam tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah. Mereka harus melanjutkan perjuangan ini dengan semangat yang tinggi, mengikuti petunjuk yang telah beliau tinggalkan. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, beliau memimpin dengan bijaksana dan memfokuskan perhatian pada penyebaran Islam, baik melalui peperangan untuk mempertahankan agama, maupun melalui pengajaran ajaran Islam kepada generasi mendatang. Para sahabat yang lain, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, juga berperan penting dalam menyebarkan ajaran Rasulullah ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke wilayah Syam, Mesir, Persia, dan India. Dengan semangat dan pengorbanan para sahabat, dakwah Islam terus berkembang dan menjadi kekuatan besar yang mengubah sejarah dunia. Kematian Rasulullah tidak menghalangi umat Islam untuk terus maju dan melaksanakan amanah yang telah beliau tinggalkan. Islam menjadi agama yang terus berkembang hingga saat ini, menginspirasi miliaran umat di seluruh dunia. Setelah Rasulullah wafat, wilayah Jazirah Arab sempat mengalami ketegangan dan ancaman dari sejumlah suku yang berusaha memberontak. Kepergian Rasulullah menyebabkan sebagian kabilah kembali ke agama lama atau tidak mau membayar zakat, yang menjadi salah satu pilar ajaran Islam. Abu Bakar yang baru saja dilantik sebagai khalifah menghadapi tantangan besar untuk menjaga persatuan umat Islam dan mempertahankan kekuatan yang telah dibangun oleh Rasulullah. Pada saat itu, Abu Bakar memutuskan untuk melawan kabilah-kabilah yang membangkang dan mengingkari kewajiban mereka terhadap negara Islam, termasuk dalam pembayaran zakat. Keputusan tersebut dikenal dengan Perang Riddah, perang pemberontakan, di mana banyak suku yang sebelumnya masuk Islam kembali menentang pemerintahan Muslim. Meskipun banyak yang ragu, Abu Bakar menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan dalam memimpin pasukan, mengutus para sahabat untuk menumpas pemberontakan dengan cara yang penuh pertimbangan. Setelah mengatasi perlawanan ini, Abu Bakar berhasil mempersatukan kembali Jazirah Arab di bawah kekuasaan Islam yang semakin kokoh dan siap untuk melangkah keluar wilayah tersebut. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, wilayah Islam mulai meluaskan pengaruhnya keluar Jazirah Arab. Di sisi utara, pasukan Muslim memulai ekspansi menuju Syam, wilayah yang meliputi Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Hal ini diawali dengan pertempuran besar di Yarmuk, yang melibatkan pasukan Romawi dan pasukan Muslim. Pertempuran tersebut sangat penting, karena menjadi penentu dominasi wilayah Syam. Abu Bakar menunjuk Khalid bin Walid, seorang komandan perang yang sangat cakap, untuk memimpin pasukan Muslim dalam menghadapi kekuatan besar Romawi di sana. Setelah kemenangan besar di Yarmuk, wilayah Syam jatuh ke tangan Muslim, dan ini menjadi titik balik dalam sejarah ekspansi Islam di wilayah luar Jazirah Arab. Hal ini juga membuka pintu bagi penyebaran ajaran Islam di wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai pusat kekuatan Romawi. Tidak hanya itu,
pasukan Muslim juga bergerak ke arah timur, menuju Persia. Di sana, pasukan Islam menghadapi perlawanan sengit dari Kekaisaran Sasanid. Namun dengan strategi yang brilian dan semangat juang yang tinggi, mereka berhasil meraih kemenangan. Kemenangan pasukan Muslim atas Kekaisaran Persia di Qadisiyah menjadi awal dari dominasi Islam di wilayah Persia yang luas, yang kemudian dikenal dengan nama Irak. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab menggantikan posisi sebagai khalifah kedua. Umar merupakan sosok yang sangat bijaksana dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Di bawah kepemimpinan Umar, ekspansi wilayah Islam semakin meluas. Selain keberhasilan dalam menaklukkan Syam dan Persia, pasukan Muslim juga menguasai Mesir, Libya, dan wilayah lainnya di Afrika Utara. Umar bin Khattab memimpin pasukan Muslim dengan strategi yang efektif, termasuk dalam mengatur administrasi pemerintahan dan menjaga kesejahteraan umat Islam. Beliau juga melakukan berbagai reformasi dalam sistem sosial dan hukum Islam. Keberhasilan beliau dalam memperluas wilayah Islam juga berdampak besar terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Salah satu keberhasilan besar yang terjadi pada masa pemerintahan Umar adalah penaklukan Afrika Utara. Di bawah komando Amr bin Al-As, pasukan Muslim bergerak ke arah barat dan berhasil menaklukkan wilayah Mesir, yang menjadi pusat penting dalam sejarah Islam. Setelah Mesir jatuh ke tangan Muslim, pasukan Islam melanjutkan ekspansi ke negara-negara Afrika Utara, lainnya seperti Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Pada abad ke-8, umat Islam juga mulai menyebar ke Spanyol, membuka jalan bagi keberhasilan Islam di Eropa bagian selatan. Keberhasilan ini tidak hanya disebabkan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh pendekatan budaya dan intelektual yang diterapkan oleh umat Islam dalam wilayah yang mereka kuasai. Salah satu aspek penting dari pemerintahan Umar bin Khattab adalah reformasi hukum Islam yang dilakukan selama masa pemerintahannya. Umar sangat memperhatikan keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat. Ia memimpin dengan prinsip bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil, baik itu kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Umar juga berperan penting dalam membangun infrastruktur untuk mendukung stabilitas negara Islam. Ia memperkenalkan berbagai kebijakan yang mendukung perekonomian, seperti memperbaiki sistem pajak, memperkenalkan administrasi negara yang lebih terorganisir, dan memperbaiki jalur transportasi. Selain itu, Umar juga membangun banyak fasilitas umum, seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit, yang memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih teratur. Khalifah Umar bin Khattab tidak hanya berfokus pada ekspansi dan administrasi negara, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap kehidupan sosial dan keagamaan umat Islam. Salah satu hal yang paling penting yang dilakukan Umar adalah mengatur dan mengawasi pelaksanaan ibadah dan ajaran Islam di kalangan umatnya. Beliau menegaskan pentingnya menjalankan ajaran Islam secara murni dan mencegah penyimpangan dalam praktik keagamaan. Umar juga memantau perkembangan dakwah Islam di wilayah yang baru ditaklukkan dan memastikan bahwa umat Islam tetap menjaga prinsip-prinsip dasar ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengirimkan banyak ulama dan pengajar untuk menyebarkan ilmu Islam dan membimbing umat Muslim di wilayah yang lebih luas. Pemerintahan Umar bin Khattab dianggap sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam, di mana negara Islam mengalami kemajuan pesat dalam hampir semua aspek. Selain ekspansi wilayah yang besar, pemerintahan Umar juga dikenal dengan stabilitas politik, keadilan sosial, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Umar tidak hanya dikenal sebagai pemimpin militer yang tangguh, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana dalam mengatur negara dan menjaga keadilan. Karya-karya besar beliau, seperti pembentukan sistem hukum Islam yang lebih terstruktur, pembangunan infrastruktur yang luas, dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat, meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam. Setelah masa pemerintahan Umar bin Khattab, ekspansi Islam terus berlanjut, dan salah satu tujuan besar yang terwujud adalah penaklukan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Persiapan untuk penaklukan ini dimulai jauh setelah masa Khalifah Umar, dan penaklukan kota ini akhirnya menjadi salah satu pencapaian besar dalam sejarah Islam. Rencananya untuk menaklukkan Konstantinopel diperkenalkan dalam beberapa ekspedisi
besar yang dimulai pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan dan dilanjutkan oleh Sultan Mehmed II di masa depan. Setelah pemerintahan Umar berakhir, Utsman bin Affan menggantikan posisinya sebagai khalifah ketiga. Utsman, seorang sahabat dekat Rasulullah SAW, memimpin pada masa yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Pada masa pemerintahannya, beliau berhasil mengumpulkan dan menulis ulang Al-Quran dalam satu mushaf standar yang dapat digunakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Namun, kepemimpinan Utsman juga diwarnai dengan masalah internal, termasuk ketidakpuasan sebagian kelompok terhadap kebijakan administratif dan kekayaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Ketegangan ini akhirnya memunculkan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi kelanjutan pemerintahan Islam di masa berikutnya. Penaklukan Konstantinopel akhirnya terwujud pada abad ke-15, ketika Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman berhasil menaklukkan kota ini. Keberhasilan ini menandai jatuhnya Kekaisaran Bizantium dan menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam, memperluas pengaruh Islam hingga ke Eropa Timur.